5 tips dalam memanage karyawan. Satu, rekrutlah sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian apalagi itu, berikanlah pekerjaan yang jelas. Terus kemudian berikan haknya, berikan perhatian dan sebagainya. Ya, memang itu secara prinsip seperti itu. Tapi sekali lagi, the devil is in details. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Isa, indah sekali alunan ayat suci Al-Quran. Insyaallah kita yang mendengarkan maupun Pak Isa yang bacanya semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan acara ini, saya tuh punya jargon nanti ya, tapi harapannya satu, teman-teman silakan dulu mic-nya di unmute dulu biar suaranya keluar semua. Nanti saya akan tanyakan pengusaha bahagia, jawabannya adalah jangan lupa bahagia, ye, gitu ya, biar semua seru ya. Nah, silahkan di unmute dulu, biar kita semua suaranya keluar. Baik, nanti saya hitung. Yang masih di mute, tolong ya di unmute biar rame ya. Oke, baik. Kacak Bapak. Baik, saya mulai ya. Pengusaha bahagia. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Baik. Apapun yang kita kerjakan sebenarnya tujuannya adalah bahagia. Kita berbisnis bahagia, kita apapun pokoknya ujung akhirnya adalah kita menginginkan kehidupan yang dunia dan akhirat. Baik. Dan tema kali ini menunjang kebahagiaan kita dalam salah satu yang jadi pengusaha adalah hadir bersama kita Mas Budi Santoso yang akan membantu kita
dengan tema adalah manajemen tim di masa pandemi. Tentunya kita tidak berpanjang lebar. Nanti sebelumnya boleh tahu Mas Budi nanti diperlukan berapa menit untuk panjenengan untuk sesi ini? Mas Budi nanti perlu berapa menit? Saya dikasih waktu berapa menit nih? Terserah Mas Budi yang punya materi Mas Budi. Tapi nanti gitu mudah-mudahan ya. banyakkan interaktifnya. Jadi seperti pertemuan kita sebelumnya itu alhamdulillah teman-teman banyak interaktif gitu. Jadi hidup dan seru gitu acaranya Mas Budi. Ya. Baik, tidak berpanjang lebar saya. Oke. Ya. Oke. Mungkin pemaparan nanti 30 menit dulu ya. Nanti kita banyak diskusinya saja. Baik. Oke. Baik, Mas Budi, terima kasih telah hadir di sini dan bersedia berbagi ilmu kepada kita semua di sini. Kemudian untuk itu saya tidak berpanjang lebar, tapi seluruhnya saya pengen dari jawaban dari teman-temannya. Are you ready? Ready. Alhamdulillah. Baik, saya persilakan Mas Budi Santoso untuk mengambil sesi ini. Terima kasih Bu Retno, terima kasih rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jaya yang sudah menghubungi dan memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk bertemu dengan rekan-rekan pengusaha bahagia. Ya, pengusaha bahagia. Komunitasnya apa? Pengusaha bahagia. Pengusaha bahagia. Nah, waktu saya diinfokan apakah bersedia ngisi di komunitas pengusaha bahagia, saya langsung insya Allah bisa, biar saya juga ikut bahagia. Tapi amin. Yang ada nancep di otak saya itu adalah ternyata di Malang ini banyak sekali komunitasnya. Ada komunitas anti riba, ada komunitas IBF, ada TDA, ada komunitas macam-macam ya, ada komunitas bahagia, ada KSU. Nah, tadi sore saya tanya ke Mas Jaya, Mas pesertanya kira-kira berapa? Yang daftar 20. Ada yang saya kenal nggak? Sebutin semua tuh. Ada Mas Helmi, ada Pak Amud, ada mungkin Catur, ada... Lo lagi. Semua kenal kayaknya, Mas. Ya. Oh, gitu. Semua pernah jadi muridnya Mas Budi sebenarnya. Semua pernah jadi murid Mas Budi. Oh iya. Artinya dari sekian banyak komunitas itu ternyata 90% orangnya sama semua. Ya, oke. Tuh, bahagia kan? Bahagia. Ya ini Mama yang bikin kita bahagia. Mbak Evi. Aduh. Oke. Ketemu lagi dengan pejuang kebaikan ini. Sejak dulu masih berjuang untuk kebaikan. Nggak pernah baik-baik. Pejuang kebaikan. Oke. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya membahasakan apa ya, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Temanya menarik sebenarnya, memang bagaimana memanage tim. Menariknya adalah sekarang itu hampir semua tema webinar itu ada embel-embelnya di masa pandemi. Manage tim di masa pandemi, berbisnis di masa pandemi, digital marketing di masa pandemi. Gitu. Karena segera ada masa pandemi. Tapi kalau ditelusuri ternyata ya podo ae ya. Gitu. Sama aja. Esensinya hampir nggak ada perbedaan. Semuanya hampir sama. Nah, menariknya adalah kalau kita berdiskusi tentang how to manage team, bagaimana memanage tim, ini akan ada bukan banyak aliran ya, ada banyak detailsnya dan juga akan cukup berbeda ketika kita berbeda mendefinisikan namanya tim. Nah, kalau yang kita maksud dengan tim itu adalah karyawan, maka cara memanagenya itu akan berbeda dengan semisal tim project. Dengan tim bisnis, saya berjoin sama 2 orang, terus kemudian kita memanage atau join dengan 5 orang mendirikan sebuah bisnis, bagaimana saya memanage tim ini, itu berbeda. Atau saya
kerja di sebuah perusahaan, terus kemudian kami ada beberapa manajer yang berkumpul, kita ada satu tugas bersama, manage timnya berbeda. Jadi how to manage tim itu sangat tergantung dari apa definisi kita atau apa yang dimaksud dengan tim kita ini. Apakah ini statusnya karyawan, apakah statusnya rekan bisnis, ataukah rekan sesama level yang kita mengerjakan proyek tertentu, caranya, metodenya, dan ininya akan sedikit berbeda. Nah, ini yang mungkin saya ingin dapat insight terlebih dahulu, rekan-rekan yang ada di sini, yang sekarang menjadi kendala dalam manage tim ini, tim yang mana nih? Apakah yang dimaksud dengan tim ini adalah karyawannya, ataukah tim di mana tim yang sesama satu level, ataukah tim yang seperti apa yang jadi masalah utama, kan? Karena pasti nanti berbeda nih. Nanti jangan-jangan saya bahas masalah karyawan, oh bukan tim itu Pak, tim yang begini. Mungkin kalau nggak bisa menyampaikan semua secara langsung, bisa diketik lewat kolom chat ya. Ini tim yang mana ini yang jadi kendala utama di bisnis teman-teman, rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin, monggo teman-teman, silakan dikasih masukan Mas Budinya itu. Tim apa yang kira-kira hari ini menjadi salah satu perhatian teman-teman yang untuk mendapatkan perhatian lebih gitu. Ya Mas Budi ya? Ya betul. Ini kan ibarat kita ini bagaimana mengatasi sakit perut kan itu. Nah, yang sakit mana nih? Yang di lambungnya, yang di ususnya, yang di bagian hatinya, yang di bagian mana? Ini harus tahu dulu, karena kalau sakitnya ada di lambung berarti harus treatmentnya seperti apa. Nah, nih, dari Pak Isa, dari Pak Isa ada karyawan, gitu kan? Yang dimaksud tim di sini adalah tim karyawan. Dari Pak Dika, ini Pak Dika ada karyawan. Pak Dika, salam ke AA Gim Pak ya, yang di sebelahnya. Pak Jaya, karyawan yang di WFH gitu kan. Kemudian, berarti kebagian besar tim ini tim karyawan kita ya, tim karyawan kita. Clear ya? Ada tim yang lain semisal? Karena akan berbeda. Oh, dua-duanya Mas, Mas Hendy. Berarti harus kelas lagi nih Mas Hendy. Nah, kalau karyawan ini akan sedikit berbeda ya dengan memulai bisnis, terus kemudian kita memanage, mengatur tim dari awal, kan strateginya dan masalah-masalah yang dihadapi akan berbeda. Karena kebanyakan karyawan, saya akan lebih membahas bagaimana manage tim yang statusnya di karyawan. Sebentar, saya akan screen share terlebih dahulu. Screen share. Mohon saya dikasih akses untuk screen share ya. Mas Hendy itu, Mas Hendy lagi stay tune enggak ya? Mas Hendy hostnya Mas. Mas Hendy? Oh, oke, sudah Bu. Kelihatankah dari sana? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, Bapak-bapak sekalian gitu kan, kalau kita bicara tentang bagaimana memanage karyawan, itu ada banyak bagian atau banyak hal yang memang akan sangat terkait dengan karyawan atau dengan tim itu. Jadi tidak sesederhana manage tim itu harus, kemarin saya baca, saya nggak tahu di mana ya, manage tim, rekrut sesuai dengan kebutuhan, terus kemudian 5 tips dalam memanage karyawan. 1, rekrutlah sesuai dengan kebutuhan, terus kemudian apalagi itu, berikanlah pekerjaan yang jelas, terus kemudian berikan haknya, berikan perhatian dan lain sebagainya. Iya, memang itu secara prinsip seperti itu. Tapi sekali lagi, the devil is in details. Setannya itu ada di details, masalahnya itu ada di implementasi. Semua orang bisa ngomong. Kalau nggak butuh karyawan ya jangan direkrut. Ya pasti, rekrutlah sesuai kebutuhan, of course, pasti seperti itu. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah bagaimana kita tahu kapan kita butuh karyawan. Bagaimana kita tahu cara menyeleksi karyawan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana caranya kita mengetahui ini sudah pas apa belum sesuai dengan kebutuhan. That's the problem.
Jadi kalau ada tips bagaimana merekrut karyawan tepat, rekrut sesuai kebutuhan, cari yang berkualitas, iyo, memang benar, tapi menentukan yang kualitas itu gimana, itu masalahnya. Gitu. Sehingga the devil is in detail, masalahnya itu di detail-detailnya itu, masalahnya itu di implementasinya. Banyak hal, orang-orang memberikan masukan, memberikan saran, memberikan ini, tapi sebenarnya implementasinya gimana, karena masalahnya itu di implementasi. Nah, kalau kita membicarakan tentang karyawan, coba kita lihat di slide ini. Ini luar biasa. Ini loh sejarah atau perjalanan seorang karyawan yang kita rekrut sampai mereka keluar itu seperti ini. Dan yang kita manage itu segini stepnya. Saya namakan sebagai employee experience journey. Perjalanan experience-nya seorang employee, karyawan yang akan memasuki sebuah perusahaan. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan level corporate saja, semua perusahaan itu akan seperti ini. Bahkan kalau teman-teman mau ngerekrut seorang sopir saja, akan seperti ini prosesnya, flow-nya akan seperti ini. Sopir pribadi itu loh, kalau kita mau manage dia dengan baik, atau pembantu aja manage dia dengan baik, itu akan flow-nya akan begini. Nah, coba kita lihat, apa sih hal-hal yang termasuk dalam bagaimana kita memanage seorang karyawan. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita bisa meng-attract, bagaimana kita bisa menarik. Ketika kita membutuhkan seorang karyawan, yang paling pertama adalah gimana caranya orang itu tertarik melamar di tempat kita. Nah, mungkin seringkali kita menghadapi, kita pasang iklan di sana, di sini, di banyak media, kok gak banyak yang tertarik, kok gak banyak yang lamar. Atau nah, banyak yang lamar, cuma kok gimana ini, kok banyak yang nggak berkualitas, asal ngelamar, asal kirim CV, asal begini. Gitu. Nah, itu nanti ada di masalah yang kedua. Masalah yang pertama adalah bagaimana membuat orang itu tertarik dengan perusahaan kita, dengan bisnis kita. Ya. Itu namanya, itu ada di attract. Nah, itu ada di sesi attract. Gimana caranya sih mereka mau gabung dengan kita? Itu satu. Yang kedua, ketika sudah ada yang ingin gabung dengan kita, tahap kedua adalah bagaimana kita memanage atau menyeleksi orang itu yang tepat untuk tim kita. Ingat, orang rekrutmen atau ya cara merekrut ini adalah gerbang utama ketika kita mau membentuk sebuah tim. Ketika kita salah merekrut, maka kedepannya itu akan lebih susah lagi. Ya, rekrutmen yang salah itu efeknya luar biasa. Pertama, kita sudah menghabiskan banyak waktu, banyak biaya untuk merekrutnya. Yang kedua, sudah ngelatihnya juga. Yang ketiga, kita sudah mungkin sebelum dia bisa produktif, kita harus melemburkan staf-staf yang lain. Ketika dia sudah nggak cocok di situ, bukan orang yang tepat, nanti efeknya kepada pekerjaan, kepada lingkungan kerja, aneh-aneh pokoknya. Makanya, yang paling pertama diperhatikan dalam manage karyawan itu ya ini, attract sama hire. Ketika sudah gabung juga begitu, onboarding, bagaimana cara mereka kita terima pertama kali gabungnya itu mau kita apain sih anak ini gitu. Ada gitu guys, serius ini ada. Saya pernah main ke sebuah tempatnya teman-teman, kayaknya bukan peserta di sini ya. Dia ngerekrut karyawan baru, apa yang terjadi? Karyawan itu ya duduk di ruang tamu terus sambil baca-baca company profile, terus kemudian baca-baca produk itu. Seharian itu gitu aja. Sangat tidak produktif itu kan. Ketika ditanya apa yang kamu pelajari hari ini, ya saya mempelajari tentang produk-produk, tentang seharian tuh hanya duduk di situ nggak ada. Dan kemudian tidak ada satu program yang terencana agar dia cepat beradaptasi dengan kita atau dengan tempat perusahaan. Kemudian setelah itu ya, coba kita lihat, setelah onboarding, setelah dia pertama kali masuk, kita harus memikirkan development-nya, bagaimana kita mengembangkan skill-nya. Kenapa gitu kan? Merekrut karyawan itu kan pilihannya adalah ada 3 gitu kan. Pertama kita develop, mengembangkan, kita mencari orang yang betul-betul belum benar-benar berkualifikasi atau belum benar-benar kompeten. Ya udah nggak apa-apa sih, tapi dia punya potensi. Kita rekrut. Nah, setelah direkrut harus kita kembangkan. Itu strategi develop. Yang kedua ada yang kita beli. Orang yang sudah jadi gitu kan. Orang yang sudah jadi, dia sudah pengalaman di tempat A, pengalaman di tempat B. Oke, kita beli, kita langsung masukkan ke situ. Nah, kita masukkan ke tempat kita.
itu pasti tetap juga membutuhkan development karena bisnisnya berbeda, gitu kan. Tantangannya juga berbeda. Atau strategi yang ketiga itu namanya borrow, pinjam. Nah, pinjam itu artinya kita hire pihak ketiga, misal konsultan, misal ini konsultan, lebih ke konsultan ya, bukan ke coach ya. Terus kemudian nyewa, bukan nyewa ya, mengesupkan sebuah pekerjaan ke tempat lain atau ke orang lain, itu namanya strategi borrow. Kemudian setelah kita kembangkan, kita harus manage bagaimana agar dia tetap perform, tetap berkinerja baik. Kinerjanya bisa kita pantau, harus ada targetnya, monitoringnya seperti apa, penilaian kinerjanya bagaimana. Setelah dia berkinerja baik, apa pertumbuhan bagi dia? Pertumbuhannya seperti apa? Yang kemarin jadi OP, terus mungkin sekarang jadi resepsionis jadi apa, itu namanya dia ada perkembangan di karirnya atau di pengembangan di dirinya. Kemudian orang karyawan itu pasti ada masa-masa dia mau keluar, depart, mau keluar. Bagaimana caranya keluar itu dengan baik gitu. Bagaimana caranya dia keluar itu kita malah bangga gitu, kita seneng gitu. Nah, terus kemudian ada namanya setelah keluar ada alumni. Bagaimana perusahaan itu kita memanage alumni kita. Gitu. Ini jarang sekali dilakukan. Yang nomor dua terakhir ini jarang dilakukan. Memanage orang-orang yang mau keluar dan bagaimana memanage orang-orang yang sudah keluar. Tapi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang memang tertata, itu melakukannya. Kenapa? Karena alumni ini sangat mendongkrak branding perusahaan kita. Ketika dia bagus di perusahaan kita, terus kemudian dia keluar dari perusahaan kita, gabung di perusahaan lain, apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah ketika saya bekerja di sini bagus, mereka melakukan ini, mereka melakukan ini. Nah, jadi harus di-manage nih alumni. Nah, segini panjang loh. Kita mau memanage karyawan kita itu melalui beberapa tahapan, ya ini namanya employee experience journey. Secara sederhananya, ini sederhana. Secara sederhananya seperti ini. Nah, kalau dibuat meeting atau kursus atau course tersendiri, materi webinar sendiri ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seri sendiri ini untuk ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyoroti tidak di-attract, tidak di-hire ya, tidak di-onboard, tidak di-develop. Tapi bagaimana saya mengasumsikan masalahnya adalah rekan-rekan, teman-teman di sini sudah memiliki bisnis, sudah memiliki tim. Tapi bagaimana memanagenya agar dia tepat. Jadi yang akan lebih saya bagaimana manage tim itu agar perform. Sebenarnya kalau melihat di sini, meskipun kita bahas manage tim agar dia berkinerja bagus, rentetannya ada di sebelah kanan dan kirinya ini juga sebenarnya. Tapi saya akan fokus di sini aja ya, di perform dulu. Oke, nah idealnya sebenarnya kunci daripada memanage tim agar dia perform itu bisa kita lakukan dengan 5P namanya. 5P ini dicocok-cocokin P-nya sebenarnya. Tapi ternyata ya benar juga ini 5P. Yang pertama adalah perhatian. Ini kita bicara tentang masalah pandemi, masalah di pandemi. Which is di mana sebenarnya P pertama perhatian ini di hal-hal yang keseharian non-pandemi ini mungkin nomor 2, nomor 3. Tapi pada saat pandemi ini P yang pertama itu adalah perhatian. Kenapa? Karena banyak ini apa namanya orang banyak yang mengistilahkan gimana, we are at the same storm but we are not at the same boat gitu ya. Kita semua berada di badai yang sama tapi di kapal yang berbeda kan itu. Artinya semua kena badai tapi masalahnya orangnya di kapal yang berbeda-beda dan masalahnya jadi berbeda-beda. Berat ringannya masalahnya jadi berbeda-beda. Nah, Candy bisa jadi tim kita, karyawan kita, itu memiliki masalah yang lebih berat daripada kita. Mereka sedang terkena masalah. Kita juga terkena masalah. Mungkin kita lebih tangguh daripada mereka. Sehingga aspek yang pertama, managing team dalam era pandemi ini adalah, yang pertama adalah attention atau perhatian. Nah, maksudnya bagaimana?
ketika saya komunikasi semisal dengan tim saya selalu menjaga ada pekerjaan, ada hal yang urgent atau tidak. Pagi-pagi saya selalu komunikasi dengan tim khusus untuk menanyakan kabar saja. Minimal menanyakan kabar. Jangan menanyakan, saya nggak menanyakan pekerjaan dulu, nanti siang-siang lah. Menanyakan kabar gimana, apakah di sana baik-baik saja, bagaimana keluarga, gitu, memberikan perhatian. Hati-hati ya, tetap jaga kesehatan dan lain sebagainya. Jadi P pertama perhatian. Nggak usah ngomong pekerjaan dulu, pertama kali adalah perhatian. Apa yang perlu diperhatikan? Rekan sekalian bahwa semua orang, karyawan kita itu memang ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Sisi profesional dan sisi personal. Profesional itu artinya dia bagian daripada karyawan kita, tim kita yang kerja di tempat kita. Sisi personal adalah dia ada masalah, ada sisi. Nah, ini yang diperhatikan, jangan hanya masalah pekerjaan, masalah dia ada masalah enggak dengan pekerjaan, tapi juga ada masalah personalnya. Jadi berikanlah empati. Nah, saya menyampaikan manage team with empathy. Berikanlah empati, tunjukkanlah empati kepada mereka di masa-masa seperti ini. Nah, cuma makin ke sini makin nggak kerasa ya kalau kita ini sedang ada pandemi ya. Kayak jadi biasa aja gitu ya. Jadi empati ya karena setiap hari jadinya seperti kayak formality atau nggak jadi empati lagi gitu. Karena sudah saking biasanya. Tapi tetap important yang paling penting adalah yaitu tadi, pertama berikanlah perhatian yang lebih. Tidak hanya kepada pekerjaannya, tapi lebih penting kepada personalnya. Oke, P pertama adalah perhatian. Yang kedua, dari sisi pekerjaan. Nah, ini sebenarnya tidak hanya di masa pandemi ini. Manage tim di masa apapun, ini nomor 2 ini juga penting gitu kan. Apa sih yang maksudnya dengan pekerjaan di sini? Yang pertama adalah kita harus memberikan dia role yang jelas, peran yang sangat jelas. Jangan sampai dia itu kerja serabutan. Jadi customer service, kadang kalau kotor ya kita suruh bersihkan, kadang kalau kita ada keamanan, ada hal yang ini kita suruh juga jadi keamanan, kadang juga kalau kita kemana kita suruh bawain tas dan lain sebagainya. Karena saya bertanya, ini asli ini saya ini di sini sebagai apa tuh? Semuanya saya itu. Nah, berikanlah dia peran yang jelas. Kenapa peran yang jelas ini? Ada sebuah kebanggaan ketika dia menyandang sebuah peran. Saya pernah membantu salah satu, mungkin teman-teman pasti kenal lah, tapi saya nggak mau nyebut nama. Saya pernah membantu salah satu pengusaha di sini yang punya masalah dengan bagaimana engagement karyawan, bagaimana karyawan itu merasa senang, merasa happy kerja di situ. Kemudian saya tanya, ini kamu posisi ini sebagai apa? Desainer. Oke. Jabatannya apa di tempatmu? Saya kasih nama desainer, Pak. Oke, desainer. Terus kemudian yang satunya ini resepsionis gitu kan. Resepsionis. Oh, oke. Coba kita ganti sekarang nama jabatannya. Kamu rubah. Jangan desainer. Apa? Kreatif desain atau kreatif konten atau apa gitu. Lupa saya namanya. Dirubah. Terus kemudian yang resepsionis itu juga dirubah. Saya lupa apa. Kemudian diumumin. Kartu namanya diganti. Sebenarnya bukan diganti, dikasih kartu nama. Dikasih peran yang jelas, kasih kartu nama, jabatannya mentereng. Sesimpel itu, ketika kita mendengarkan mereka berbicara di depan dengan temannya lewat handphone atau lewat apa gitu ya, mereka menyebutkan posisinya itu dengan sangat bangga. Gitu. Oh saya jabatan saya, aku sebagai ini kreatif desain, kreatif konten atau apa gitu ya. Jadi jabatan yang peran yang hanya sekedar nama itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa. Ya, tidak hanya nama tapi juga perannya apa sih di sini. Dia perannya apa di jabatan itu. Kasih peran yang jelas, jabatan yang jelas, pekerjaan yang jelas. Yang kedua adalah dikasih target yang jelas. Apa target yang harus dideliver? Jangan sampai kita nggak tahu. Ya, pokoknya kamu harus mengerjakan ini saja targetnya. Contoh, misalnya. Saya punya dulu ya, sebelum ini, karena saya tidak bisa ngantar jemput anak dan sebagainya, terpaksa saya harus minta bantuan yang meng-hire, bahasa kerennya punya sopir lah, bahasa kerennya, tapi sebenarnya bukan sopir, minta bantuan tetangga lah untuk antar jemput. Saya kasih pekerjaannya peran yang jelas. Peran yang jelas adalah antar jemput dan menjaga anak-anak selama masa
transportasi masa inilah perjalanan. Targetnya jelas, apa? Tidak boleh telat. Ya, 100% tidak boleh telat. Kalau telat harus konfirmasi terlebih dahulu. Tidak boleh absen, semisal. 2 kali seminggu harus nyuci, semisal gitu ya. Nyuci mobil 2 kali seminggu. Targetnya jelas. Kebersihan mobil harus begini, penggunanya gini. Targetnya jelas. Nah, ketika disampaikan begitu, ternyata dia 2 hari, 1 minggu dicuci sama sekali, maka kita bisa katakan miss the target. Dia nggak bisa memenuhi target. Nah, ini hanya analogi, perumpamaan. Bahkan hanya untuk sekelas pembantu, sekelas sopir, itu kita berikan dia target yang jelas sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi kalau teman-teman punya tim untuk sales, ya, untuk jualan, untuk naikkan traffic, untuk bikin konten YouTube, dan lain sebagainya, itu harus ada target yang jelas. Yang ketiga, ada namanya ongoing review. Reviewnya itu harus berkala. Maksudnya, ya kalau review itu nggak harus nunggu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, enggak. Ketika ada sesuatu yang perlu kita luruskan, ya kita review. Tadi saya lihat kamu melakukan ini, dan menurut saya, ini kurang bagus, seharusnya seperti ini, semisal gitu ya, kasih feedback. Atau di coaching gitu kan, ini kasih review. Atau ada review yang berkala, review yang bulanan. Sejauh ini saya lihat kamu memenuhi targetnya, bagus apa tidak. Nah, itu. Yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan itu artinya gini, jangan sampai kita itu meminta orang kerja tanpa dikembangkan. Kenapa? Itu ibarat sapi ya. Ibarat itu ya sapi itu kita peras susunya aja, tapi kita tidak kasih gizi yang bagus. Dan ingat, kenapa pengembangan ini penting gitu kan? Saya memiliki satu survei terbaru ya. Ini ya. Ini adalah alasan-alasan mengapa orang itu bergabung dengan sebuah perusahaan, mengapa orang itu masih stay tinggal di sebuah perusahaan, dan mengapa orang sebuah perusahaan. Saya tidak tahu apakah ini applicable untuk bisnis yang di level lokal seperti kita ya. Tapi ini mungkin bisa jadi insight kita. Alasan orang bergabung dengan kita apa? Dengan perusahaan kita. Job security, keamanan pekerjaan. Nomor 1. Yang kedua, career opportunities, kesempatan untuk berkembang. Development opportunities ya, kesempatan berkarir dan kesempatan berkembang. Orang mau stay juga begitu. Job security, keamanan pekerjaan, competitive pay. Ini bukan pekerjaan sebagai security ya, keamanan pekerjaan. Competitive pay, bayaran atau gaji yang kompetitif. Development opportunities, kesempatan untuk berkembang. Career opportunities, opportunity untuk karir. Orang kalau pergi melihat apa di sananya? Competitive pay, office location, convenient office location, lokasi kantor yang nyaman. Development opportunities lagi, more interesting work, career opportunities dan sebagainya. Development opportunities, kesempatan berkembang ini muncul di semuanya. Artinya apa? Orang itu selain dia bekerja, dia butuh berkembang. Dia butuh peningkatan dalam dirinya. Itu manusiawi dan itu wajar gitu, dan harus difasilitasi. Ini adalah alasan mereka untuk baik itu yang join, stay maupun leave gitu, pergi. Nah, menariknya gitu kan, ada beberapa perusahaan itu yang tidak bisa memberikan semuanya. Ya tidak bisa memberikan gaji yang gede, sometimes ya, maksudnya tidak semuanya bisa diberikan. Ada yang bisa memberikan gaji, tapi mungkin karirnya banyak saingannya, terus kemudian hubungan pekerjaannya individualis. Ada yang gajinya kecil, tapi banyak pelajaran, banyak development di situ, ya, dikasih training, dikasih pelatihan-pelatihan yang berguna untuk kehidupan pribadinya. Jadi pengembangannya dikedepankan meskipun gajinya kecil. Hubungannya juga bagus. Hubungan antar karyawan dengan pemilik juga bagus. Ada juga yang gaji kecil ya, terus kemudian career development-nya ya biasa gitu kan. Tapi ownernya itu memperlakukan mereka seperti keluarga, sangat baik sekali. Ada yang seperti itu. Ada yang nggak ada sama sekali gitu. Ya gajinya nggak besar, nggak ada pengembangan, bosnya juga rewel, nggak mau tahu gitu kan. Ada Pak, ya banyak gitu kan, banyak. Nah ini yang jadi nggak akan kerasan ada di situ. Minimal kalau kita sebagai business owner, kita nggak bisa gaji gede, tapi you tak kasih development.
Kamu tak kasih training, kamu tak ikutkan ini, tak ikutkan itu. Nggak usah bayar, kita yang bayar. Oke, satu. Atau kalau nggak gitu, oke, kita memperlakukan mereka seperti keluarga, guyup, rukun. Ada reason, ada orang, ada alasan mereka itu bertahan dan mereka itu dalam tanda kutip engage atau loyal memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan kita. Bayangkan kalau sudah gajinya kecil, maksudnya kecil itu tidak kompetitif lah. Itu bayangkan. Saya itu pernah ngitung, ini saya serius, saya pernah ngitung. 3 tahun yang lalu ya, berapa sih gaji yang ideal, bukan yang ideal, minimal bisa diterima oleh orang yang masih muda dan single untuk hidup di Kota Malang. Kita hitung ternyata berapa? 1.200.000. 1.200.000 itu sudah kita subsidi dengan makan siang dan dengan asumsi mereka tidak ngekos. Hitung itu sudah termasuk ongkos transportasi dan lain-lain. 1.200.000. Bayangkan kalau kita punya karyawan, dia harus ngekos, terus gajinya semisal cuma 900 satu bulan, terus kemudian kita nggak ngasih dia makan siang semisal makannya. Nah, 900 itu kalau Pak Amot itu mungkin hanya ngopi 9 kali itu di Starbucks. Pak, mohon maaf untuk apa teman-teman yang di Zoom tolong di-accept. Ini saya yang nge-save. Iya, karena kan diganti hostnya soalnya. Oh, makanya ini Geng. nge-save-nya ya. Karena saya bukan hostnya. Udah. Thank you, terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf, Pak. Enggak apa-apa. Motong. Saya tadi ini gimana ya kok muncul di tempat saya gitu. Oke. Ya, gitu ya. Nah, coba bayangkan itu kan. Kemarin tadi malam lah saya diskus sama seseorang lah. Kayaknya juga hadir di sini. Artinya ada yang diskus itu. Ada bisnis baru ya untuk kegiatan lah, bisnis belum serius amat kayaknya untuk kegiatan itu kan. Tapi juga cukup detail dan cukup repot. Tapi karena profitnya ininya belum bagus, dia nggak berani ngerekrut karyawan dulu karena memang nggak bisa gaji. Artinya kita kalau ngerekrut tim itu juga harus sadar itu kan. Kalau kita memang belum bisa menggaji dengan bagus, belum layak, ya jangan rekrut tim dulu lah. Kita harus melakukannya itu dengan sendiri gitu. Sometimes seringkali kita punya konsep, kita punya ide, orang terus menjalani sedikit terus jalan ngerekrut karyawan, ngerekrut orang. Tapi bayarnya sesuai dengan kemampuan dia, gitu kan? Nah, ini harus kita perhatikan juga. Kenapa? Karena competitive pay, bayaran yang kompetitif itu menjadi faktor utama orang itu akan stay. Oke. Ya nanti kita discuss lah ya kalau ada yang tanyakan. Oke. Nah, prinsip pengembangan karyawan itu sebenarnya ada 10, 20, 70. Kalau kita mau mengembangkan karyawan, itu 10, 20, 70. 10% disumbangkan oleh training, 20% disumbangkan oleh coaching, 70% itu sumbangan oleh on the job training. Nah, kenapa karyawan itu perlu kita kembangkan? Ini kuncinya. Skills, kompetensi yang dimiliki mereka saat ini, itu belum tentu bisa menjawab tantangan 6 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan. Contoh, digital sales, digital marketing misalnya. Ilmu digital marketing sekarang itu bisa jadi 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, itu akan totally different gitu. Bisa jadi sangat berubah. Algoritma ininya berubah, terus kemudian landscape pasarnya berubah, behavior-nya berubah, customer-nya gitu kan. Dengan pandemi jadinya seperti ini gitu. Itulah mengapa kita jangan sampai bangga dengan apa yang menjadi skill kita saat ini. Karena every day kadang-kadang kita itu bisa jadi newbie lagi gitu. Kita bisa jadi newbie gitu kan. Ada sesuatu yang berubah, loh ada yang baru ya, ada yang berbeda gitu. Begitu juga dengan ini. Skill melakukan training yang sekarang dikuasai itu bisa 6 bulan, 5 bulan yang lalu aja, 5 bulan yang lalu. Skill training yang paling jago itu adalah mereka melakukan skill training di in class misal. Itu sekarang udah nggak berlaku skill itu gitu. Paling jago presentasi in class, presentasi begini, bikin gini, terus kemudian depan sekarang ada COVID begini, ternyata nggak berlaku. Sekarang jadinya bagaimana melakukan training secara online, misal gitu. Nah ini ingat apa yang dimiliki karyawan kompetensi yang dimiliki saat ini
belum tentu bisa menjawab tantangan atau kebutuhan 6 bulan ke depan, 12 bulan ke depan, 2 tahun ke depan. Makanya mereka harus selalu kita kembangkan. Yang keempat itu adalah reward atau penghargaan. Berikanlah mereka penghargaan. 78% employee, karyawan itu menyampaikan ya, recognition, penghargaan itu akan memotivasi mereka dalam pekerjaan. Penghargaan itu seperti apa? Artinya tidak harus semuanya itu dikaitkan dengan insentif, uang, dan lain sebagainya. Tapi penghargaan itu bisa berupa pujian, bisa berupa apresiasi piagam, bisa berupa rekognisi yang lain ya, piagam, pin, dan lain sebagainya. Itu penghargaan. Nah, bagaimana cara untuk memberikan penghargaan? Beberapa tips ya. Bisa memberikan prize atau bisa memberikan penghargaan itu reguler, once a week, ya, 1 kali seminggu. Itu oke, kita hari ini minggu kemarin ada ide yang bagus sekali dari salah satu rekan kita, si A gitu kan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk si A. Ask coworkers to praise. Minta coworkersnya, rekan-rekan kerjanya untuk menghargai juga. Kita berikan semangat, tepuk tangan karena dia sudah ada ide yang bagus sekali kemarin menyelesaikan persoalan ini dan lain sebagainya. Nah, be specific with price. Spesifik dengan pujiannya, dengan rekognisinya itu atas apa ini? Atas idenya menyelesaikan persoalan apa. Nah, itu recognition ya, penghargaan. Yang kelima adalah partnership. Partnership itu artinya bagaimana kita memperlakukan tim kita itu sebagai partner. Bukan sebagai atasan bawahan, bukan sebagai bos sama karyawan. Tapi bagaimana kita memperlakukan mereka dalam beberapa aspek, semisal dalam meeting, dalam pengambilan keputusan, dan sebagainya, kita menjadikan mereka partner. Ya, mendengarkan ide dan masukan, melibatkan dalam pengambilan keputusan, pelibatan dalam perbaikan dan peningkatan. Nah, ini yang saya sebut sebagai partnership. Jadi tidak harus mereka itu disuruh lakukan ini. Pokoknya kamu habis ini harus ke sana. Ini masalahnya harus selesai. Kamu lakukan ini. Disuruh-suruh aja, step by step-nya udah diatur. Tapi libatkanlah mereka, dengarkan idenya. Menurut kamu apa ini? Bagaimana solusinya? Ada masukan apa tidak? Tapi ini belum tentu bisa berhasil untuk semua orang. Ada tipe-tipe tertentu itu yang harus direktif. Ada tipe-tipe itu tertentu itu yang kita harus fasilitatif atau coaching. Tipe-tipe tertentu ada yang kita harus sales, harus memotivasi. Tipe-tipe tertentu kita harus delegate. Nanti kapan-kapan kita pelajari itu ya, cocoknya atau bagaimana cara kita memberikan instruksi, memanage berdasarkan situasinya bagaimana. Oke, ini pemancing dulu ya. Lumayan lah, 8.24 ya. Nah, ini pancingannya dulu. Silakan kita discuss. Ada pertanyaan? Persilakan. 27. Bagaimana Mas Budi, sudah selesai paparan materinya? Ya, silakan. Ini sesi kita tanya jawab ya Mas Budi ya. Baik, teman-teman, saya persilakan waktunya, siapa yang mau bertanya, silakan. Bisa di-unmute ya. Siapa yang mau bertanya silakan, sebutkan nama. C. Halo? Di chat itu ada, Bu. Mas Ferry. Coba Mas, chat-nya Mas. Mas Ferry tanya tentang bagaimana caranya tahu kita rekrut orang yang salah. Oke, Mas Ferry bahagia. Ini Ferry yang mana ya? Ferry ayam bawang Cak Per atau Ferry yang lain nih? Ferry Cak Per. Ferry yang tadi. Bukan ya? Bukan Ya. Mas Ferry. Mas Ferry Angga. Mas Ferry Angga. Oh, Mas Ferry Angga. Kayaknya pertanyaannya selalu sama deh. Bagaimana caranya mengetahui ya kita merekrut orang yang salah, gitu kan? Bagaimana caranya tahu kalau kita rekrut orang yang salah? Oke, bagaimana caranya kita tahu kalau kita berteman dengan orang yang salah?
Bagaimana caranya kita tahu kalau kita memilih perusahaan yang salah? Nah, ini menarik. Bagaimana cara kita tahu? Kita bisa tahu kita merekrut orang yang salah itu kadang-kadang itu seringnya terlambat. Terlambatnya apa? Pasti tahunya itu setelah mereka direkrut. Kalau belum direkrut kita nggak tahu ini salah apa benar gitu kan. Nah, kalau belum direkrut, kita itu belum tahu ini karyawan yang tepat atau tidak. Tetapi karyawan yang tepat untuk perusahaan kita itu kita bisa tentukan indikatornya. Nah, the problem is, masalahnya adalah bagaimana cara menentukan indikator-indikator karyawan yang kita perlukan ini. Itu loh. Jadi ketika saya tanya, saya mau merekrut, Mas. Oke, rekrut apa? Saya itu ingin karyawan yang berkualitas. Karyawan yang bagus. Apa maksud Anda dengan karyawan bagus itu apa? Karyawan yang bisa ini. Oke, good. Contoh, punya pengalaman 2 tahun, manage outlet. Oke. Bisa memimpin tim. Oke. Memiliki sense of business. Bisa melakukan improvement. Ya. Terus kemudian apa lagi? Punya inisiatif. Luar biasa kan? Aku ya gelem punya karyawan begitu kan? Gawe na warung, cari begitu, wis mlaku itu. Nah, terus saya tanya, ini bukan tak fair ya, bukan. Ini contoh. Karena ini mana? Terus gajinya berapa? Ya itu Mas, kami masih mampu untuk menggaji 2 juta. Kira-kira dengan spesifikasi begitu itu mau nggak orang itu kan itu? Nah, jadi aspek pada saat quality itu kan. Nah, kualitas itu juga berbanding lurus dengan price gitu loh. Begitu juga dengan kita merekrut tim. Kita merekrut tim yang bagus, price-nya itu biasanya tinggi. Kalaupun dapat yang price-nya itu rendah gitu kan. Itu ada pertanyaan itu. Kenapa nih orang ya? Kenapa nih orang? Saya pernah dapat orangnya bagus, pernah jadi plan manager di Astra, pindah ke Malang, ngelamar dengan gaji yang separuh yang dia ini kan. Ini pasti ada sesuatu nih. Apa ini? Untungnya sesuatunya bagus. Punya usut, dia ingin lebih dekat dengan anaknya karena anaknya memiliki kebutuhan khusus. Nah, contoh gitu ya. Oh, ternyata ini. Jadi dia rela memangkas semuanya ini. Punya usut gitu kan. Ada juga yang sebaliknya, ternyata sesuatunya ini jelek. Nah, ternyata dia dulu di sebuah perusahaan yang cukup gede, gajinya gede, posisinya bagus, cuma dia pernah menggelapkan uang. Akhirnya dipecat, hampir mau dilaporkan polisi, terus kemudian oke, damai, dia keluar, ya udahlah sekarang kerja apa adanya dulu sebagai batu loncatan. Sometimes. Nah, ketika kita punya harga bagus, ya kita punya karyawan bagus, tapi kita memberikan dia dalam tanda kutip ya value atau ketika value-nya dia bagus, tapi harganya nggak bagus, kita berikan hanya semampu kita, apa yang terjadi? Kalaupun dia bertahan di tempat kita, Bu, percaya sama saya, dia dilirik oleh teman Ibu. Api deh kono. Kok awakmu ndek kene piro gajine? Melu aku wis. Kamu berapa di situ? Oh, ini serius. Saya itu sering ngobrol sama sesama pengusaha yang terpisah-pisah gitu ya. Si A ngobrol, si B ngobrol. Sering itu. Aku lihat di tempat itu loh, ada yang bagus itu. Tak tanya-tanya dia itu, berapa di sana gajinya? Cuma sekian, mau saya rekrut, gimana Mas menurutmu? Ya ambil aja kan gitu. Teman Anda itu memata-matai gitu. Itu serius gitu. Oke, balik ke sana ya. Jadi balik ke indikator. Pertama kali kita harus mencari indikator yang kita butuhkan itu seperti apa. Karyawan yang bagaimana yang kita katakan bagus, berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan itu apa. Indikator ini harus clear, indikator ini harus jelas. Indikatornya ada 2, namanya culture fit sama job fit. Job fit itu terkait dengan kompetensi, terkait dengan skill dan knowledge, bagaimana dia mengetahui skill dan knowledge untuk melakukan pekerjaan itu. Culture fit itu terkait dengan karakternya dia, apakah karakternya cocok apa tidak. Nah, mencari karyawan yang pas untuk perusahaan kita harus sesuai dengan kategori-kategori itu yang dikelompokkan menjadi 2, culture fit sama job fit. Wah, kok ribet Pak ya? Ya memang sebenarnya. Nah, makanya sebenarnya pekerjaan HRD itu berat. Nah, tapi nggak jadi deh, nggak enak ngomongnya ada Mas Jaya di sini. Oke, ya. Nah, ya itu detailnya sangat banyak itu.
seolah-olah itu susah. Gimana caranya ya? Kan gitu. Tapi enggak sebenarnya. Mungkin kapan-kapan kalau kita ada sesi khusus untuk masalah merekrut sendiri ya. Karena nggak mungkin saya bicarakan tim satu ini. Merekrut tok aja. 2 jam itu nanti akan kelihatan, oh begini toh caranya untuk melihat saya itu butuhnya karyawan yang bagaimana, kriterianya seperti apa, cara evaluasinya, cara seleksinya pakai apa saja, cara ngevaluasinya bagaimana. Kalau tahu, oh nanti akan jadi, oh begitu toh caranya, oh cuma begitu, gampang sebenarnya. Nah, nanti problemnya pindah lagi setelah tahu, mau ngimplementasi apa enggak gitu. Mau dipakai apa enggak gitu kan. Kadang-kadang udah tahu, udah ikut, udah gini, tapi nggak dipakai. Ya udahlah, sama jalan seperti biasa. Ya itu ya, Mas Heri. Yang pertama adalah kita tahu dia orang yang tepat dan tidak itu sebenarnya setelah dia masuk. Tapi kita bisa mengantisipasinya agar kita nggak salah rekrut, itu adalah pertama kita harus clear dulu kualifikasinya apa. Apa yang kita butuhkan. Yang kita maksudkan dia berkualitas itu apa. Dan ingat, kebutuhan ini kita harus sesuaikan dengan budget kita. Jadi, jangan terlalu idealis. Saya butuh yang begini-begini, tapi aktualnya kita punya budget yang terbatas. Ini akan menyulitkan. Terus terang, saya sering bantu orang-orang untuk nyarikan, misal untuk posisi tertentu. Pertama kali yang saya tanya adalah budget. Budgetmu berapa? Nah, sama, Pak, tolong aku cari laptop. Budgetmu biro. Budgetku sekian. Oh, laptop budget sekian itu dapat laptop yang begini. Budget sekian itu dapat manajer yang begini. Hampir kayak gitu, mirip kayak gitu. Oke. Nah. Gimana Mas Ferry? Sudah terjawab ya pertanyaannya dari Mas Budi Santoso ya? Kita Buratno. Alhamdulillah. Keren ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas Budi ya, dari Mas Iqbal ya. Ayo Mas Iqbal, silakan sampaikan pertanyaannya. Ayo Mas Iqbal, silakan. Nah, itu di chat kan ada itu. Oh, di chat ini ada ya? Ada di chat. Kan Ini Mas Iqbal dari. Mas dengan Mas Iqbal langsung ngomong aja ini di ada. chat. Ada di chat tuh. Dari Tuan Muda Tengku Iqbal. Tuan muda ngakunya muda. Oke, bagaimana kalau manajer kita kerjanya nggak perform dan kinerjanya kurang? Kalau kita keluarkan, nanti sebagian dari tim juga ikut keluar dan kegiatan kerja akan terhambat. Baiknya bagaimana sikap yang kita ambil? Tanya Mas Itus. Ini sama dengan ngelempar pakai tangan orang nih, das gitu. Emang gitu, sering gitu Mas Budi. Gitu. Mumpung Mas Itusnya nggak ada. Mas Itusnya nggak ada gitu ya. Itu persoalannya dia, Mas. Oke, sebenarnya gini. Saya yakin 90% orang atau semua peserta di sini akan menjawab yang sama. Saya survei ya. Silahkan, siapa yang jawab A, tetap mempertahankan manajer ini, atau B, mengeluarkan dengan resiko tim-tim yang lain itu juga ikut keluar, tapi nanti kita akan bangun kembali. Ya, A atau B pilihan Anda. Kita lihat, coba silakan di chat. Ayo, A atau B pilihan Anda. Oke, Mas Hendy, B. Pilihannya A, tetap mempertahankan ini karena dia manajer dan mempertahankan tim yang ada di bawah dia. Atau B, udahlah kita keluarkan, tim yang ikut udah nanti kita bangun lagi lah. Kita mungkin berdarah-darah di awal, tapi kita nanti akan enak. Oke, A atau B? Ya silakan, ada dari Mas Hendy udah, Mas Jaya, B juga. Yuk, Mas Ferry. Nah kan, Mas Ferry kan, lihat situasinya dulu. Itu tadi situasinya. Oke, bisa atau udahlah kita tinggal Mas Ferry, terlalu banyak situasinya. Oke. Oh, belum pernah punya manajer, apa milih B? Bu Retno, B, come on. Yuk, ada Mas Helmi di sini. Mas Helmi mana? Mas Helmi. Mas Nur Rahman, B. Oke. Pecat, oke Pak Dika. Oke. Gua Pak Dika. Mas Helmi, P. Nah, oke. Stop ya. So, ternyata kecuali Mas Ferry yang masih ragu. Ya kan? Ternyata jawabannya betul gitu kan. Tapi kenapa pada saat kita menghadapi masalah begitu masih ragu? Karena kita tidak berani mengambil, mengambil resiko. Mungkin kita belum menghitung resikonya dan belum menghitung action antisipasinya atau mitigasinya. Ketika kita melakukan, pilihannya adalah B.
saya yakin semuanya pilihan B. Saya ketika di posisi itu akan memilih B. Tetapi agar tidak beresiko terlalu panjang, nah, bagaimana caranya agar kita menggunakan atau melakukan mitigation plan, rencana-rencana mitigasinya. Jadi kita manage resikonya, jadi nggak terlalu besar jadinya. Pertanyaannya adalah, semisal manajer itu nggak perform, terus kemudian dia keluar, timnya juga banyak yang ikut dia, artinya anggota timnya itu juga nggak perform. Nah, situ. Kalau ada manajer yang nggak perform, kinerjanya nggak bagus, terus kita keluarkan dia, anggota timnya juga ikut keluar dia, berarti dia dan anggota timnya itu tidak perform juga. Oke. Terus nggak ada situasi yang apa ya artinya? Ya jadi inilah satu paket lah, tidak performnya itu jadi satu paket. Apakah pernah ada kejadian begitu yang saya tangani? Sering. Kalau you pilih B, maka resikonya itu akan keluar, ini akan keluar. Gitu kan? Apa yang akan kamu lakukan? Oke Mas, enggak apa-apa. Kita bangun ulang. Oke, kalau gitu sebelum kita keluarkan, cari dulu karyawanmu. Kamu pasang iklan, pakai nama yang berbeda, cari posisi ini. Sudah rekrut, sudah seleksi, udah dapat. Oke, ini keluar, straight, ini langsung masuk, straight. Jadi nggak lama vakumnya. Langsung ini keluar, straight, ini udah siap ini. Jadi ada tim bayangan sebelumnya gitu kan. Bahkan ini sebelum ini operasi pun ini sudah kayak ada kantor bayangan, sudah diajari begini udah diajari. Ketika pompi ini keluar, straight, ini langsung masuk. Nah, ini yang saya sebutkan dengan mitigation plan. Jadi nggak terlalu beresiko sebenarnya. Asalkan kita tahu cara mitigasinya. Oke. Thank you, Pak Iqbal. Iya, ya Mas Budi. Ya, makasih. Mas itu juga bilang makasih tadi. Padahal itu persoalannya Mas Iqbal itu Mas Budi aslinya itu. Pinjam tangannya Mas Idris itu ya. Baik, terima kasih Mas Budi penjelasannya ya. Coba kata siapa yang lain lagi, siapa yang mau bertanya, silakan. Mas Jaya, Mas Robi, Mas Hendy. Oke, silakan Mas. Ya, ingin bertanya ke Mas. Ya, ingin bertanya ke Mas Budi. Adakah tips bisa kita cari karyawan online, bahkan kerjanya pun online, tanpa pernah kita ketemu langsung gitu, memungkinkan enggak? Misal dengan kondisi tersebut itu, tipsnya bagaimana? Oke. Dengan bisnis yang online seperti ini, tidak bisa dihindari, gitu kan? Kita seringkali, sebentar, ini ada yang mau masuk. Tidak bisa kita hindari. Beberapa waktu ke depan kita akan punya karyawan-karyawan yang online kita nggak pernah ketemu, terus kemudian bahkan mungkin kita 1 bulan sekali ketemu fisik juga mungkin bisa jadi enggak gitu kan? Itu bisa jadi. Saya nggak tahu perkembangan sekarang, tapi ini bukan ilmu. Ini yang kita praktekkan dulu ya, teman-teman. Ada namanya SLA namanya, Service Level Agreement. Service Level Agreement itu begini. Oke, sebelum ke sana. Masalahnya dengan karyawan yang full online atau yang kita sebut kadang-kadang itu freelance atau freelance atau apa yang kita nggak ketemu sama sekali, dia karyawan kita juga nggak tahu sebenarnya. Mereka itu kalau maturity-nya, tingkat kedewasaannya kurang profesional atau kurang matang, itu jadi kontraproduktif gitu. Jadi kita nggak bisa ngontrol, kadang-kadang kita mau kasih kerjaan harus selesainya kapan gitu, dan lain sebagainya. Dia juga kita nggak tahu dia kerja beneran apa malah disambit dengan kerja yang lain dan lain sebagainya. Makanya pada saat kita mau merekrut itu yang paling harus clear itu adalah perjanjian kerjanya atau namanya service level agreement namanya. Saya membutuhkan jasa kamu untuk apa? Berapa lama waktu yang harus kamu butuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dari saya? Apa konsekuensinya kalau ini nggak selesai? Apa reward-nya kalau kamu bisa melakukan pekerjaan dengan tepat waktu? Dan lain sebagainya. Itu harus didetailkan dengan clear, sehingga ada kesamaan persepsi, kesamaan frekuensi antara kita, antara pemberi kerja dan orang yang kita beri pekerjaan. Ada kasus begini. Ada teman
dia mensubkan atau mensubkan pekerjaan untuk desainnya itu kepada seorang freelancer yang dia tidak tahu sama sekali, nggak pernah ketemu, cuma lihat portofolionya, lihat fotonya, oke bagus, terus deal. Dikasihlah pekerjaan, ini saya punya 10 konten yang harus diselesaikan. Saya butuhnya 3 hari ya. Gitu. Wah, nggak bisa Pak, kalau untuk 10 ini 10 hari saya bisanya 7 hari lah. Loh kenapa nggak bisa? Soalnya saya juga ngerjakan yang lain. Gitu. Nah, artinya apa? Service levelnya yang kita harapkan dari dia ke kita di awal-awal kita merekrut dia itu nggak clear. Maksimal kalau saya butuh sekian, ini sekian hari. Kalau kamu harus bikin konten 10, maksimal harus 3 hari. Ini harus 3 hari, ini harus sekian hari, ini harus sekian hari. Jadi memang ini butuh ekstra. Pertama kali itu harus di-set dulu targetnya sangat clear. Apa yang harus dia deliver. Yang kedua, service levelnya itu. Jangka waktunya bagaimana, kualitasnya harus seperti apa, itu memang harus detail clear. Harus clear juga reward and punishment-nya. Sistem penggajiannya harus bagaimana, apakah per piece, per pekerjaan, ataukah per hari, ataukah per minggu. Biasanya mereka akan per target kalau gitu. Nggak bisa per hari pekerjaannya. Karena kita juga nggak tahu dia ngerjain apa. Yang penting targetmu selesai, satu piece ini kerjanya begini. Tuh. Ya mirip-mirip freelance gitu kan. Mirip-mirip freelance. Sometimes ya. Tapi kalau mau dikaji harian, dan kalau pekerjaannya memang bisa dimonitor harian, ya can be. Ya. Kalau saya sarikan itu yang pertama adalah perannya yang jelas, terus kemudian tugasnya jelas ya, targetnya jelas, metode service levelnya jelas, kualitasnya bagaimana, waktunya harus seperti apa, ini jelas, terus kemudian monitoringnya, flow-nya bagaimana jelas, reward and punishment-nya jelas. Ini 5 aspek itu, Mas. Oke, gimana Mas Rofi? Sudah puas dengan jawabannya Mas Budi? Ada yang menanyakan lagi? Gimana? Oke. Ya, kalau enggak jelas enggak apa-apa, biar Mas Robi ada kesempatan ketemu saya. Nah, oh gitu ya. Tulan Tapi yang lata sepertinya rombo. Lata rombo ya. Insya Allah sudah jelas Mas. Nanti kalau lebih detail lagi mungkin bisa khusus ketemu dengan Mas Budi yang bisa. Betul. Kalau mau detail, posisinya apa, targetnya yang sampai ini apa, sekarang bagaimana, masalahnya di mana, itu akan lebih enak. Oh, nanti harusnya seperti ini, Mas. Yang saya sampaikan kan secara general ya. Ini ada dari Mas Hendy, Bu, di chat ya. Ya, silakan. Iya. Tadi kan ada employee experience journey. Apakah itu seperti rapat karyawan? Untuk tahapan-tahapan itu apakah wajib ada semua? Apakah karyawan perlu tahu rapatnya tersebut termasuk tahapannya itu? Jadi employee journey itu adalah tahapan-tahapan alamiah yang akan dilalui dan atau yang ingin dilalui oleh semua karyawan yang masuk ke sebuah perusahaan. Itu tahapannya pasti akan ke sana gitu. Itu adalah employee experience, bagaimana orang itu mulai pertama kali masuk sampai dia keluar, itu ya begitu nih. Apakah ini sifatnya report? Tidak, itu adalah sifatnya siklus, sifatnya siklus. Orang mulai kita merekrut itu mulai dari bagaimana dia membuat dia tertarik dengan perusahaan kita. Terus kemudian kita rekrut. Setelah kita rekrut, itu kita harus memanage dia onboarding-nya, orientasinya seperti apa. Kemudian bagaimana mengasih pekerjaannya, agar mendevelopnya, bagaimana memonitor pekerjaannya. Terus kemudian bagaimana nanti kita memberikan dia challenge atau karir yang berbeda. Kemudian kalau dia mau resign, bagaimana cara kita memperlakukannya. Kalau dia sudah resign, bagaimana cara kita memanage-nya. Nah, itu semua gitu. Jangan pernah kita beranggapan kita punya karyawan akan selamanya dengan kita. Ya. Jadi itu pasti akan dilalui gitu kan. Nah, pokoknya kalau punya karyawan harus selalu punya mental suatu saat dia akan meninggalkan kita. Nah, harus ikhlas lah ya. Tuh. Jadi nggak bisa dibuat sebagai rapat, Mas? Kalau sebagai rapat enggak, tapi di setiap tahapannya, di setiap siklusnya itu ada hal-hal, ada strategi, ada teknis yang harus kita lakukan di situ, Mas, agar dia bisa melaluinya dengan baik. Oke. Ya. Gimana Mas Hendy? Sudah jelas ya dengan yang dijelaskan oleh Mas Budi ya? Oke, Mbak. Terima kasih, Mas Budi. Oke. Baik, Mas Budi, terima kasih penjelasannya luar biasa. Mungkin ada lagi yang teman-teman ingin bertanya, silakan. Mumpung masih saya potong. Mungkin ada yang salah dengan pemahaman saya terkait dengan rapat ya.
Di setiap tahapan kalau kita mau ada evaluasi boleh, bisa. Di setiap pada tahapan attract kita mau evaluasi gitu ya. Dan evaluasinya bukan dari tidak selalu dari pemilik bisnis ke karyawan. Bisa jadi karyawan ke pemilik bisnis. Contoh, masalah rekrutmen. Rekrutmen itu kita bisa memberikan, mereka minta evaluasi dari mereka ke kita. Contoh, saya melakukan ini gitu kan. Orang yang masuk di tempat saya itu saya kasih kuesioner. Bagaimana tim rekrutmen kami semisal gitu ya. Apakah Anda diperlakukan dengan baik gitu kan. Apakah prosesnya tidak berbelit-belit, apakah semuanya mudah, apakah Anda merasa terterima, apakah Anda ini gitu. Karena itu evaluasi proses kami kepada orang-orang yang kita rekrut gitu kan. Tidak harus dari saya sebagai manajernya atau pemilik bisnisnya kepada mereka. Di beberapa tahapan itu ada yang mereka ke kita. Attract, hire itu mereka ke kita. Nah, kalau yang dimaksudkan report itu adalah evaluasi per tahapan, itu bisa Mas Hendy. Oke, Mas. Jadi ada sebagian yang bisa dibuat kayak rapot gitu ya untuk bahan evaluasi baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan secara umum gitu ya. Yes, betul. Kayak induction itu dari si karyawan itu ke kita, ya. Tapi kalau probation masa percobaan itu dari kita ke dia, kinerja dari kita ke dia, karir bisa dua-duanya dari dia ke kita ke dia, gitu. Terus kemudian pada saat dia resign itu evaluasinya bukan kita ke dia, tapi dia ke kita. Apa sih yang perlu kamu berikan kepada kita, evaluasi kamu, nilai kamu terhadap termasuk semisal gitu ya, berikan penilaian 1 sampai 10 terkait dengan gaji karyawan, situasi kerja apa gitu kan, itu bisa. Oke, Mas. Oke, thank you. Oke, Ini ada pertanyaan, Pak. silakan yang bertanya lagi. Di chat ya? Ini iya di chat. Oke. Dari Mas Helmi nih ya? Ya. Selamat datang Mas Landa. Anaknya kesayangannya Pak Budi. Oke. Monggo. Karyawan saya semuanya perempuan, karena memang dulu join sama istri. Karena sekarang sudah tidak lagi, akhirnya kami tetap mempertahankan karyawati tersebut. Cuman yang jadi masalah itu kelemahan saya. Kalau dulu ada istri masih lebih luas, tapi sekarang langsung dengan saya jadi agak kaku. Oh, sampean kalau dengan karyawan perempuan jadi kaku gitu. Pertanyaannya yang mana yang kaku nih? Komunikasi, Mas, komunikasi. Oh, komunikasi. Yang clear dong. Jangan sampai saya Lupa udah bahagia betul. Saran untuk saya kira-kira gimana, Mas? Sementara ini masih fine-fine aja. Cuma khawatir aja jadi masalah di kemudian hari. Masalahnya bukan sampai dengan karyawan kayaknya. Sampai dengan istri kayaknya. Bukan, Mas. Ya masalah ketegasan aja, Mas. Kadang kan kurang tegas aja gitu. Jadi beda. Ya. Kan juga mengurangi interaksi dengan mereka juga sih, Mas. Ya, betul. Sebenarnya kalau dari saya, nah ini ada ini dari solusinya nih, Mas. Oke. Sebenarnya persoalannya itu bukan di gendernya sebenarnya. Persoalannya sebenarnya bukan di gendernya kan, tapi Ya. ketegasan, kekakuan atau apa? Bagaimana stylenya Mas Helmi untuk memanage yang bergender perempuan seperti itu kan? Iya, Mas. Ya, betul. Nah, artinya gini. Saya nggak tahu di pengalaman Bapak Ibu sekalian ya, tapi memang saya dari awal baik itu untuk skala kecil maupun skala besar itu memang terdoktrin untuk tidak memasukkan unsur gender ke dalam pemilihan anggota tim. Jadi diperlakukan antara perempuan dan laki-laki itu sama dan tidak boleh memasukkan unsur gender itu ke dalam kriteria untuk merekrut tim.
Sehingga saya belum pernah secara real sendiri mengalami punya tim yang semuanya perempuan. Tapi kalau di rumah, memang semua penghuni rumah saya perempuan kecuali saya. Kalau di rumah. Tapi kalau di pekerjaan, tidak pernah. Nah, karena yang dipercaya, bukan yang dipercaya ya. Sehingga saya sendiri tidak bisa menggambarkan feelingnya, perasaannya, situasinya seperti apa ya. Tetapi kalau problemnya sebenarnya kalau saya lihat masalahnya Mas Helmi ini bukan dengan perempuannya, tapi bagaimana style memanage karyawan-karyawan yang memiliki karakter-karakter yang berbeda, tetapi dengan gender yang sama. Kalau waktu dengan istri lebih luas karena sesama perempuan, gitu kan? Mungkin sekarang hanya Mas Helmi yang manage sehingga kurang luas mungkin atau kurang bisa masuk atau bagaimana. Nah, ini yang menarik. Kalau kita belajar mindset semisal itu kan, the map is not the territory kan begitu. Apa yang kita sangka, apa yang kita pikirkan itu belum tentu itulah kenyataannya. Belum tentu gaya kaku, gaya tegasnya Mas Helmi ini tidak bisa masuk atau tidak sesuai untuk karyawan-karyawan yang perempuannya. Nah, kalau saya saran sebenarnya, nah mungkin bisa, kalau saya begini, saya selalu dengan karyawan itu meminta feedback, meminta masukan. Bagaimana Anda ingin saya memimpin Anda, misalnya? Apa yang perlu saya improve agar Anda itu bisa nyaman menjadi anak buah saya? Apa yang harus saya tekankan atau saya pegang, yang saya harus intinya gini, apa sih yang harus saya lakukan terhadap Anda sebagai anak buah saya agar Anda itu merasa nyaman dengan saya sebagai pimpinan? Ada yang butuh ketegasan, ada yang butuh pengertian, ada yang butuh Pak kalau melakukan perubahan jangan mendadak-mendadak karena kami begini-begini dan lain sebagainya. Nah, pada saat seperti itu, nanti kita akan bisa mengklasifikasikan, oh ternyata sebagian meminta seperti ini, sebagian melakukan seperti ini, sebagian melakukan seperti ini. Dan menariknya, kita nggak bisa menggunakan style yang sama untuk semua orang, Mas. Inilah yang namanya, inilah mengapa semua pebisnis, business owner itu harus belajar leadership. Bagaimana cara memimpin orang dengan karakter yang berbeda-beda, meskipun gendernya itu sama. Kalau saya tegas sekali, belum tentu saya punya 10 karyawan itu cocok dengan ketegasan saya. Berarti ada situasi, ada sesuatu di mana saya harus luas, saya harus tegas, di mana saya harus fasilitatif, di mana saya harus delegatif, di mana saya harus direktif. Nah, jadi harus belajar itu, belajar untuk bisa memanage dengan beberapa style yang berbeda. Ya. Kalau saya bisa menyarankan adalah kita Mas Helmi yang mendevelop untuk meningkatkan atau untuk menambah khasanah style leadership-nya agar bisa masuk untuk beberapa karakter yang berbeda-beda meskipun dengan gender yang sama. Jadi enggak ini Mas, belum tentu luas itu juga cocok untuk semuanya. Belum tentu tegas itu juga cocok untuk semuanya. Jadi kita harus tahu kapan harus tegas, kapan harus luas, kapan harus kaku dan kapan harus lemes, gitu kan? Gitu ya, gitu ya Mas Budi ya. Gimana ya. Sudah puas dengan jawaban Mas Budi? Ya, tadi ada yang ngomong dinikahin aja semua. Banyak itu masa 88-nya dinikahin semua Bu, 8 orang itu. Ngawur. Terima kasih Mas Budi. Ya, terima kasih atas masukannya ya. Jadi memang feedback memang butuh terus dilakukan sepertinya. Memang saya feedback itu memang agak jarang ya karena memang membatasi ya. Jadi membatasi. Jadi komunikasi itu secukupnya saja ya. Jadi saya sangat jarang sekali memang meminta feedback mereka sih. Selama ini alhamdulillah turnover juga kecil ya komunikasi ya seperti itu, tapi alhamdulillah mereka juga tetap biasa saja. Cuman saya kok ada yang merasa enggak kurang gimana ya, kurang puas saja ya, maksudnya kurang apa namanya, saya khawatirnya tadi ya ada masalah di kemudian hari yang tidak berkembang perusahaannya atau mungkin ke yang lain-lainnya. Terima kasih Mas Budi masukannya.
harus diperjelas. Potensi masalah yang mana kan itu? Ya. Masalah di kantor apa masalah di rumah? Di kantor, Mas. Oke. Satu tambahan dari saya untuk Mas Helmi ya. Turnover yang rendah atau hampir itu sama bahayanya dengan turnover yang tinggi. Wah, kenapa, Mas? Ya. Kenapa begitu, Mas? Ini saya kasih contoh. Contoh real, sebuah perusahaan level nasional turnover-nya hampir zero. Dan ini sangat dangerous, sangat bahaya. Saya pernah diminta untuk ngasih training, ngajar di sebuah perusahaan penyedap masakan. Itu ketika sesi diskusi, sasa. Nah, ketika sesi diskusi, saya tanya, berapa tingkat turnover? Saya ambilin survei ya. Tingkat turnover Indonesia sekarang sekian, rata-rata sekian. Terus saya tanya, tingkat turnover di sini berapa? Almost zero katanya. Wah, hebat sekali. Bagaimana bisa begitu gitu kan? Iya Pak, di sini itu turnover-nya hampir nol. Orang kalau sudah masuk ke sini, mereka nggak akan mau keluar. Kenapa? Karena sekali dia keluar dari sini, macul dia Pak. Ini adalah satu-satunya perusahaan di Kota Probolinggo. Artinya apa? They don't have any choice. Mereka nggak punya pilihan lain. Nah, sehingga orang yang ada di situ terus, itu nggak ada darah segar yang mengalir, nggak ada horizon baru, nggak ada situasi baru, nggak ada opini baru, nggak ada ide-ide baru dari luar, sehingga sangat stagnan sekali perkembangannya. Pada saat saya memberikan training itu, teman-teman bisa tahu untuk level supervisor itu rata-rata masa kerjanya minimal ya 18 tahun. Rata-rata 20-25 tahun di situ untuk level supervisor. Segitu orang-orang itu sangat stay-nya di situ, jadi supervisor aja dia butuh 18 tahun untuk kerja di sana. Nah, jadi ketika kita melihat orang yang sangat lama sekali dan sangat dalam tanda kutip loyal terhadap sebuah perusahaan, loyal artinya nggak pindah-pindah ya, pilihannya cuma dua. Apakah dia loyal kontributor, orang yang sangat berkontribusi tinggi dan loyal, ataukah dia adalah detraktor. Orangnya sebenarnya ngerusui aja, nyeret-nyereti. Gitu. Nah, kalau punya loyal kontributor, bagus. Tapi kalau punya yang detraktor, ini yang bahaya. Semakin lama orang itu di sebuah perusahaan dan tetap stabil gitu aja, hampir zero ini sangat bahaya sebenarnya untuk perusahaan. Makanya tetap harus dijaga sebenarnya. Dijaganya itu berapa? Antara 8% sampai 8% sampai 12% lah ya. Tapi teknik menghitungnya beda. Itu turnovernya harus 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Tuh. Jadi ada darah masuk, ada ini baru masuk, ada penyegaran, ada orang semisal dari perusahaan lain masuk, memberikan horizon yang berbeda, itu penting. Itu ya Mas ya, luar biasa penjelasan dari Mas Budi ya. Betul. Satu pertanyaan tapi penjelasannya itu komprehensif gitu loh Mas, sampai memberi wawasan kita ke hal yang lain. Baik, dilanjutkan lagi bagi teman-teman yang masih mau bertanya. Tapi sebenarnya Mas Helmi gimana? Sudah sesuai? Sudah masukan dari Mas Budi? Cukup ya Mas ya? Baik. Oke. Saya lanjutkan ke teman-teman yang lain. Siapa yang mau bertanya? Teman-teman, saya nanti mau mengingatkan ya, seperti biasa, nanti sesi akhir kita ada foto bersama di virtual Zoom ini. Harapannya yang ngumpet-ngumpet di balik layar itu nanti tetap nongol kalau waktunya sesi foto ya, biar kita semakin bersemangat. Kita tunjukkan kebersamaan dan kekompakan kita selama ini ya. Yang masih ngumpet-ngumpet nanti. Baik, siapa yang masih mau bertanya silakan, teman-teman. Siapa lagi? Ini kayaknya. Udah pada lemes. Halo? Baik, sekarang gini, biar kita nggak lemes, tolong mute-nya di unmute dulu biar semuanya keluar suaranya. Coba di unmute dulu. Baik. Tes. Kita jargon lagi ya. Mas Saifuddin tolong di unmute.
Udah. Kita di-unmute ya. Baik, kalau saya katakan pengusaha bahagia, jawaban adalah jangan lupa bahagia. Yeay, gitu ya, biar seru ya. Karena memang kita pengusaha bahagia dunia dan akhirat. Baik, Amin. untuk kesalahan malam ini saya tanyakan, pengusaha bahagia, Jangan lupa bahagia. Yeay. Oke. Baik teman-teman, bagaimana, masih ada yang mau bertanya? Untuk Mas Budi masih ada di sini, kita nggak kena cas. Kalau nanti personal dengan Mas Budi kena cas ya. Mungkin di sini beliau masih ready stay di sini. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang pertanyaan teman-teman itu mewakili pertanyaan teman yang lain. Kadang-kadang kita punya persoalan yang sama, tapi kita tidak menyampaikan, entah malu, entah apa. Kalau Ya saya kayak Mas Itus tadi. Kayak Mas Itus tadi. Nah, kayak Mas Iqbal tadi yang lewat Mas Itus. Contohnya gitu. Baik, sampai di sini bagaimana teman-teman? Masih ada yang mau tanyakan? Saya baru tahu kenapa saya diundang di komunitas ini. Kenapa Mas Budi? Kenapa? Karena nggak ada cas tadi itu. Kita jadi malu. Ya itulah Mas. Sementara kita masih pakai yang nucas ya Mas ya. Oh, nggak apa-apa. Nah, baik. kalau saya saran nanti siapa yang ada yang diundang itu usahakan ini cuma agak sulit juga ya. Artinya gini, kan temanya itu cukup spesifik. Ya, kayak tadi ini saya sampaikan, saya share screen sekali lagi. Tadi kan ada employee experience journey. Orang karyawan itu sebenarnya gini loh, masalah utamanya memang karyawan, tapi kan bukan karyawan secara keseluruhan itu. Ngerekrutnya, pada saat orientasinya, mengembangkannya, ataukah masalah penggajiannya, gimana sih mendesain penggajian yang pas untuk karyawan itu sistemnya seperti apa, gitu kan? Atau masalah bagaimana sih cara mengcoaching, cara meningkatkan motivasi karyawan. Karena kalau Mas, saya punya ada masalah apa? Saya masalah dengan karyawan. Gimana nih yang gimana gitu. Jadi kalau mau itu step by stepnya. Oke, kita bahas rekrutmen dulu. Oke, terus kemudian kita bahas ini dulu. Jadi nanti kayak puzzle itu kesusun sampai selesai. Tapi kalau langsung general karyawan itu pertanyaan macam-macam. Masalah rekrut, masalah motivasi menurun, masalah gak puas terhadap gaji, masalah karyawan yang jadi masalah dengan teman-temannya, banyak sekali. Tapi kalau bisa tutup dan sebagainya itu lebih enak. Jadi kesimpulannya gini ya, Mas Budi nanti bersedia kita undang lagi, untuk membahas sesuatu lebih spesifik lagi ya, tematik gitu ya, Mas Budi ya. Insya Allah. Gitu ya. Insya Allah. Jadi nanti kalau kita agendakan lagi untuk pertemuan berikutnya lagi, entah kapan, nanti dengan materi yang tematik gitu ya, Mas Budi ya, sesuai dengan itu. Insya Allah. Detail gitu ya, Mas Budi. Baik, sampai sini teman-teman, bagaimana masih mau diakhiri atau dilanjutkan pertanyaannya? Masih ada Mas Budi. Karena saya rasa kalau memang sudah tidak ada pertanyaan yang disampaikan, kita lanjutkan dulu ke sesi foto bersama. Untuk itu mohon teman-teman yang masih ngumpet-ngumpet di balik layarnya untuk keluar dari persembunyiannya masing-masing. Baru mau tanya. Oke, Mas Hendy, tanya. Lagi. Gimana kita kalau mau menguji seorang karyawan, tapi kita nggak punya kompetensi untuk mengujinya. Terus kita mau hire yang seorang penguji juga mungkin masalah budget ya, kayak gitu. Mas Hendy punya nomor telepon saya nggak? Punya. Oh, tinggal panggil Mas Budi ya. Oh. Oke. Nah, contohnya gimana Mas? Contohnya gimana? Saya kasih tips aja mungkin kalau ada contohnya. Gini, contohnya yang saya nggak tahu itu adalah contohnya kalau saya meng-hire seorang programmer, saya kan bukan programmer, jadi nggak tahu kalau apakah programmer ini bagus atau enggak kayak gitu kan. Nah, untuk mengujinya itu apakah saya harus apakah saya harus menyewa pihak lain untuk untuk menguji programmer ini baik atau enggaknya kayak gitu. Ya. Jadi ini masalah yang umum ya.
Artinya hampir dihadapi oleh teman-teman dalam tanda kutip pebisnis, pemilik bisnis yang belum begitu kompleks karyawannya. Kita mau merekrut programmer tapi kita tidak tahu dia bisa apa enggak gitu kan, dia kualitas apa enggak. Memang betul Mas, cara terbaik dan cara termudah itu adalah meminta bantuan sebenarnya. Meminta bantuan orang yang punya kapasitas ke situ untuk menyeleksinya. Jangan dipaksakan kita untuk menyeleksi sendiri. Karena pada saat tadi saya sampaikan ya, yang perlu dilihat itu adalah job fit sama culture fit. Kalau Mas Hendy menilai culture fit itu karakternya, apakah dia cocok untuk bekerja dengan sampean, apakah cocok dia dengan budaya perusahaannya, itu kita bisa sendiri. Tapi kalau untuk yang job fit itu adalah bagaimana dia itu nanti memiliki, apakah dia memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan ini. Baik dari skill dan knowledge-nya. Kalau kita nggak tahu, dia harus memiliki pekerjaan. Contoh gini, saya punya plastik ini gitu ya. Saya mau merekrut seseorang yang bisa membuat plastik ini. Tapi saya nggak tahu cara teknis apa yang harus dia kuasai. Gitu. Nah, makanya di setiap perekrutan, kami selaku, semisal saya sebagai seorang AR manager gitu, atau pemilik bisnis atau apalah ya, ketika merekrut itu saya nggak pernah sendiri sebagai seorang HR. Harus ditemani oleh usernya. Usernya adalah calon atasannya yang menggunakan jasa dia yang tahu persis terkait dengan technical skill-nya. Jadi saya melihatnya dari sisi job fit-nya, culture fit-nya, si yang satunya ini melihat dari sisi job fit-nya, apakah dia punya kompetensi ke sana. Bagaimana kalau kita sendiri sekarang sebagai pemilik bisnis merekrut programmer begini? Ya betul itu. Carilah teman yang memang tahu dan bisa menerjemahkan keinginan sampai saya itu ingin karyawan programmer yang bisa ini. Kira-kira dia harus bisa apa? Tolong bantu saya seleksi. Nah, gitu. Oke, Mas. Oke. Ya, pastikan kita sendiri yang menyeleksi. Khususnya untuk melihat kemampuan teknisnya yang job fit tadi itu. Oke, siap Mas. Terima kasih. Mau tanya Pak? Silakan. Oke. Saya Jaya. Ya. Ada jangka waktu nggak Pak? Misal dia itu nggak ada peningkatan gitu. Nah itu ada jangka waktu, maksudnya diberhentikan atau itu ada nggak? Misalnya ada jangka waktunya nggak? Atau dibiarin atau bagaimana? Atau secepatnya langsung diberhentikan? Oh. Oke. Ini tergantung dari value perusahaan kita dan bagaimana value kita sebagai pemilik bisnis ya. Ada yang menganggap bisnis itu sebagai hubungan yang timbal balik, hubungan transaksional. Kamu saya bayar, kamu kerja dengan bagus. Kalau kamu nggak kerja bagus, ya nggak saya kerjakan, nggak saya bayar. Ada yang begini, ada yang partnership. Oke, kita bareng-bareng ya, kita ngerjakan ini. Nanti kalau ada masalah kita selesaikan sama, saya bantu, saya support kamu tolong support saya. Nah, ada yang filosofi, ada yang mental bisnisnya, semisal bahwa ini sama kayak di militer ya. 100 kambing kalau dipimpin satu orang macan dia bisa jadi 100 macan misalnya. Tapi kalau 100 macan dipimpin satu ekor kambing dia bisa jadi 100 kambing kan gitu. Contoh gitu. Nah, ini berlaku juga berlaku juga di beberapa karyawan atau di beberapa perusahaan mungkin. Kalau ada karyawan itu yang tidak perform, ada manajer atau ada pemilik bisnis konsul ke saya, Mas saya punya karyawan, ini kok susah sekali ya, kinerjanya itu susah sekali untuk ditingkatkan. Pertama kali yang saya tanya adalah, apa yang sudah kamu lakukan untuk meningkatkan kinerjanya? Apakah kamu sudah memberikan dia pelatihan? Sudah, Mas. Apakah kamu sudah memberikan dia coaching? Sudah. Apakah kamu sudah memberikan dia fasilitas yang menunjang? Sudah. Apakah kamu sudah memberikan peringatan? Sudah. Apakah kamu sudah memberikan peringatan yang kedua? Sudah. Peringatan yang ketiga? Sudah. Sudah berapa lama ini terjadi? 3 bulan, 4 bulan, Mas. Oke. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?
Kayaknya kita harus memberhentikan itu. Karena saya sudah melakukan segala macam cara. Lakukan, berhentikan. Jadi sebelum kita memutuskan hubungan dengan orang, kita harus melihat dulu apa sih upaya yang sudah kita lakukan dengan si orang ini. Sudah semaksimal apa? Apakah sudah kita trainingkan? Apakah kita sudah tanyain, kita coaching, apa sih sebenarnya masalahnya dia? Apakah halangan, hambatan-hambatan pekerjaannya sudah kita selesaikan? Apakah paling terakhir, apakah kita sudah ngasih peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, dan sebagainya. Kalau itu semua sudah kita lakukan segala upaya, tapi tidak bisa, maka mungkin itulah saatnya kita melakukan, kita harus berpisah. Kalau sudah begitu, pisahnya enak gitu. Tapi kalau belum kita nggak ada upaya apapun, terus aduh kok nggak ada pernikahan, udah deh, kamu saya berhentikan gitu. Itu pisahnya nggak enak gitu. Loh, kenapa Pak diberhentikan? Kamu kita jawab, loh, Bapak nggak pernah mengevaluasi saya, Bapak nggak pernah membimbing saya, Bapak nggak pernah ini. Jadi nggak enak. Akhirnya apa? Terserah deh, pokoknya saya mau ini kan, mau saya putus dia nggak usah kita pakai. What happens setelah itu? Ingat, karyawan ini itu akan kerja ke tempat lain, Mas. Dan tahu apa yang terjadi? Kalau dia kerja di tempat teman kita itu ngorek itu, serius ngorek. Kamu waktu di situ gimana dia? Ininya gimana? Kenapa sih kamu keluar? Teman kita ini ngomong ke teman yang lainnya. Aduh. Jadi, Ya. kebongkar apa? Cuma kita nggak ngomong. Sepatu baik, kerja di kono. Karyawannya kemarin ngelamar ke tempatku, gitu kan. Dia cerita banyak, gitu kan. Nah, ya keuntungannya saya punya teman-teman banyak pebisnis itu kan, saya dapat cerita dari si A tentang si B tentang si C tentang ini, karena karyawannya dari sini ke sini, gitu kan. Oh gitu. Dan apa yang terjadi? Teman kita nggak ada masalah. Bagaimana kalau ke orang lain gitu? Bagaimana kalau ke orang lain? Maka karyawan itu value-nya itu jauh lebih tinggi daripada customer. Sampai dulu waktu saya kerja di Philip Morris, pabrik rokok dari Marlboro dari US itu, mereka punya prinsip bahwa saya lebih rela kehilangan 100 customer daripada kehilangan 1 karyawan. Maksudnya kehilangan yang nggak bagus gitu loh ya. Yang kehilangan yang tidak puas dengan saya sebagai manajemen, terus kemudian dia nggak puas dengan pelakuan saya, terus kemudian keluar. Ini bisa luar biasa ini perantainya. Apalagi sekarang di beberapa platform itu kan dia bisa ngasih bintang, ngasih review kayak di Google Business itu ya. Kayak Google Business itu kan. Ke depan Google Business itu akan menjadi satu kayak bintang review perusahaan kita di Google Business itu ya. Itu akan jadi rujukan orang mau ngelamar, orang mau beli perusahaan kita, orang melihat reputasi bagaimana, ini bintang berapa, ini itu akan ke situ. Bahkan kalau di UK itu ada namanya Glassdoor. Glassdoor itu review perusahaan dari karyawannya. Itu menentukan value saham perusahaan itu. Bintang-bintangnya, komen-komennya itu loh. Yes gitu. Itu Mas ya. Oke, siap. Gimana? Keren ya jawaban dari Mas Budi ya? Keren. Luar biasa. Terima kasih loh Mas Budi loh. Iya Pak, maksudnya ini ada pertanyaan lagi. Oke, silakan mau bertanya. Ya kan jenengan kan dari Malang, maksudnya ngontrolnya kan dari Malang. Nah itu gimana itu? Maksudnya menjaga stabilitas perusahaan itu bagaimana? Mas, kan jauh itu, enggak tatap muka. Nah itu gimana? Oh itu rahasia saya. Jangan dibongkar. Pengen buka kartu Mas Budi. Iya. Mari bayar piro. Wah. Nanti. Saya kasih cerita gitu ya. Saya ketemu, ini sudah 5 bulan saya, sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan saya nggak ketemu face to face dengan tim. Ini bukan hal baru. Saya melakukan remote kerja ini kan sudah 7 tahun ya. Sudah 7 tahun. Artinya secara komunikasi itu nggak ada masalah. Karena kami sudah 7 tahun menggunakan cara-cara digital kayak begini. Jadi saya sudah Google Hangout, online meeting dan sebagainya itu sudah 7 tahun yang lalu dengan tim.
monitoring pekerjaan, KPI-nya, review dan sebagainya itu pakai Google Hangout. Dulu saya mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali ketemu. Nah, tapi sekarang malah tidak pernah sama sekali. Dari sisi komunikasi, sisi kerja nggak ada masalah. Jadi masalah dari sisi ikatan emosional. Nah, ikatan psikologis. Ikatan emosional, ikatan psikologis. Cuma kalau itu tidak ada strategi khusus, maka seolah-olah saya nggak ada kedekatan dengan mereka. Makanya ada caranya, ada teknis bagaimana memanage tim secara fully remote itu ada. Ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Termasuk di dalamnya itu bagaimana memaintain tim engagement. Nah itu tim engagement itu bagaimana kita tetap merasa dekat aja dengan mereka. Nah, tapi perlu diketahui, di kantor saya itu ada saya punya satu level di atas saya, mereka ketemu setiap hari. Tapi ketika saya kantor ke Jakarta, terus saya ajak meeting, karyawan yang cuti, tim saya yang cuti itu rela untuk membatalkan cutinya untuk ikut meeting. Saya dapat info gitu ya, katanya mereka itu paling nggak enak, paling sungkan kalau pas saya datang mereka nggak ada. Jadi mereka rela untuk tidak membatalkan cutinya kalau pas saya datang ke sana. Karena ada satu strategi namanya tim engagement. Tim engagement itu bagaimana saya tetap merasa engage, merasa dekat dengan mereka meskipun tidak pernah ketemu. Gitulah. Kapan-kapan lah diskusi how to manage fully remote gitu kan. Itu bisa. Biasa ya Mas Budi ini ya. Makasih Mas Budi. Bocorin sedikit. Tinggal teknisnya aja ya Mas. Tinggal teknisnya saja untuk bangun tim tadi ya Mas Budi ya. Yang penting ya. Iya. Diskusi nanti lebih dalam. Baik, sampai di sini pokoknya, sudah jam 9 lebih. Ada yang mau tanyakan lagi atau Mas Budi ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Pokoknya jangan tanya digital marketing, jangan tanya masalah finance gitu ya. Sungkan sama Mas Hendy. Nanya. Iya. Ini Silakan yang bertanya. Bertanya. Mewakili Mas Dida. Nah, jadi gini, Mas Budi, gimana kalau misalnya ada, ini tadi kan pembicaranya kan ke manajemen ya. Nah, gimana kalau misalnya perusahaan yang didirikan secara patungan? Jadi apa yang terjadi jika terjadi dualisme kepemimpinan misalnya? Atau mungkin ada yang tidak cocok antara satu mitra dengan mitra yang lainnya. Misalnya patungan ya, perusahaan yang didirikan secara patungan. Sehingga nanti ya otomatis kan kinerja di bawahnya bingung gitu loh. Loh ini kok si pimpinan yang satu ngomongnya kayak gini, yang satu kayak gini. Nah itu mensiasatinya gimana itu supaya bisa akur? Oke, menarik. Itu sering terjadi ya, sering terjadi. Makanya sebenarnya patungan dalam bisnis itu adalah perkara yang berbeda dengan manajemen bisnisnya. Kalau patungan dalam bisnis itu kan bagaimana share, menanggung share benefit, share risk gitu ya, berbagi benefit, berbagi resiko kan. Kalau manajemen bisnis itu nggak bisa patungan, managingnya nggak bisa patungan. Makanya dalam manajemen bisnisnya harus clear siapa berperan sebagai apa, punya wewenang apa. Harus clear. Makanya gini. Contoh kasus itu. Contoh kasus. Ini didirikan perusahaan ini ada 5 orang di situ. 5 orang pendirinya semisal. Kebanyakan ya. 3 aja lah, 3 orang. Terus kemudian ini membahas tentang strategi sales, strategi penjualan. Jangan 3 lah kesedikitannya. 5 orang lah yang punya saham di situ. Terus kemudian masing-masing bagi peran. Ada satu sebagai direktur utama, satu sebagai direktur sales, satu direktur keuangan, satu direktur operasional, satu direktur HRD semisal. Terus membahas masalah strategi penjualan. Karena masing-masing punya andil di saham itu, punya andil di patungan bisnis itu, seolah-olah mereka punya kewenangan yang sama untuk menentukan strategi penjualan. Ini yang keliru. Makanya dalam organisasi strukturnya harus jelas, wewenangnya harus jelas, siapa menjabat apa, dia punya wewenang apa. Perkara orang lain memberikan masukan, perkara orang lain memberikan ide dan lain sebagainya, itu adalah perkara bagaimana caranya
kita membuat satu keputusan bersama. Tapi yang memutuskan, yang punya wewenang untuk memutuskan ini harus apa, itu adalah orang yang punya wewenang di struktur itu. Jadi, kalau punya 2 orang patungan, harus dibagi secara jelas. Kamu tugasnya sebagai apa, ini tugasnya sebagai apa. Saya berwenang apa, kamu berwenang apa. Ketika saya hanya memberikan, wewenangnya adalah memberikan masukan kepada kamu, tapi saya harus memberikan, tetap membuat sebuah keputusan, itu ada pemegang otoritinya. Itu harus clear. Kalau itu nggak clear, bahaya. Apakah pernah terjadi? Sering. Sering banget. Wah, apalagi kalau sama suami istri ya, manage bisnisnya ya. Si suami ini, si istri bilang begini, akhirnya bingung gitu kan. Iya. Nah, Pak Budi, saya minta tolong dong, ketemu sama karyawan saya dikasih motivasi. Saya tanya, apa sih masalah kalian? Kita itu bingung, Pak. Kadang Pak A bilang begini, terus kemudian Ibu nggak boleh melakukan ini. Ya, Iya, biasa. kan? Kadang kalau itu suami istri, kalau patungan juga gitu, patungannya si ini begini, si A bilang begini, sama-sama merasa punya otoriti, sama punya otoriti di situ ya, karena dia punya. Jadi masalah patungan itu harus dibedakan dengan masalah how to manage the business-nya. Struktur organisasinya harus clear. Siapa memegang apa, punya wewenang apa. Itu Mas Iqbal. Ya dicatat, nanti sampaikan ke Mas Dida. Ya karena itu kan akan ini kan Mas Budi kan menghambat, ini soal cerita teman. Jadi Mas Dida kan cerita bahwa di perusahaannya itu ada 40 pemegang modal gitu. Jadi 40 orang pemegang modal, sehingga pekerjaannya jadi lambat, pengambilan keputusan sampai ke bawah pun 40 orang ini minta dilibatkan. Jadi kayak misalnya pembayaran ke supplier pun dan lain-lain. Nah, ini juga harus minta persetujuan ke 40. Nah, ini kan repot, jadinya perusahaan yang sangat besar dengan 40 pemilik modal dan ingin dilibatkan semua, itu lambat banget. Bahkan untuk piutang atau pembayaran utang dagang gitu ya, yang belum terbayar itu pun kadang-kadang karyawan juga harus ya utang pakai duitnya sendiri dulu supaya baru belakangan dicair. Karena itu ya ini makanya kan 40 loh Mas Budi. 40 ya? Mas Dida yang luar biasa. Bukan hanya 4 ya, 40 gitu. 40. Oke, keren ya pertanyaan Mas Dida, diwakili oleh Mas Iqbal tadi ya. Terima kasih ya Mas Budi dengan penjelasannya ya. Baik, sampai di sini masih ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Halo? Monggo, jangan malu-malu. Atau Mas Budi ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita tutup sesi malam ini? Udah lah, kita tutup aja. Sudah Mas Budi, sudah. Sebenarnya kalau pertanyaan tuh banyak mungkin ya Mas ya, tapi mungkin belum ketemu sekarang gitu. Mungkin teman-teman masih harus dicerna dulu, baru nanti ketemu masalahnya ke depannya. Jadi tapi, gini Mas Budi. Saya tahu Mas, menarik ya. Kapan hari ada tema yang sama begini. Terus saya bikin, apa masalah Anda dengan manajemen tim? Ada satu peserta yang menjawab, unik sekali. Masalah saya adalah saya nggak punya tim. Tadi mau saya jawab begitu, Mas. Bagus, Mas. Yang ketawanya banter. Masalah saya, Pak, saya nggak punya. Yang nanya. Oke, Bu. Kalau dari saya itu cukup sekian ya. Saya serahkan ke Bu Retno. Silakan. Oke. Baik. Terima kasih banyak Mas Budi paparannya tentang SDM. Bagaimanapun ternyata pengelolaan SDM itu sangat krusial ya, Mas ya. Karena dikelola itu bukan barang, tapi manusia yang punya perasaan, punya hati, dan harus punya teknik tersendiri untuk mengelolanya sehingga menghasilkan output yang seperti diinginkan. Gitu ya Mas Budi ya intinya ya. Hari ini luar biasa pemaparan dari Mas Budi. Tapi tentunya kami semua mengucapkan terima kasih yang banyak Mas Budi. Jangan kapok untuk menjadi narasumber kami kapan-kapan dengan materi lebih tematik ya. Ya Mas Budi nanti lebih spesifik, nanti kita bicarakan lagi dengan tim. Manajemen SDM itu luar biasa. Ya, karena memang jangkauannya luas sekali. Baik. Foto dulu, Bu. Ya betul, mengakhiri sesi kita seperti biasa, Budi, kita ada foto dulu, foto Zoom ini. Untuk itu mohon kesediaannya teman-teman semua yang masih ngumpet-ngumpet di belakang layar untuk nongol semuanya. Kemudian harapannya juga berkenan untuk berpose yang paling seru, gitu ya, karena kita tunjukkan kalau kita tuh memang hati kita selalu tertaut, kita bonding satu sama lain, dan event-event silaturahmi seperti ini selalu merupakan event yang kita tunggu. Baik, siapa mau foto?
Silakan berpose yang paling seru. Saya hitung. Pejuang Siapa yang foto baik. dihitung ya Mas Hendy ya? Siapa yang foto Mas Hendy ya Mas itu? Mas Helmi nggak usah dipaksa Mas, rambutnya memang gitu Mas. Mentok udah gantengnya. Gantengnya udah mentok. Yang kena ayu dewe aku. Baik, Pak. Silakan berpose yang paling seru kemudian dihitung ya Mas Hendy ya. Ini ada 2 halaman, jadi yang minta bantuan yang screenshot yang halaman kedua ya. Yang pertama siapa yang screenshot? Halaman pertama aku aja, yang kedua nanti siapa gitu. Yang kedua siapa Mas Iqbal? Mas Nggak Jaya. bisa, aku pakai HP aku. Yang pakai laptop siapa ya? Yang pakai laptop. Mas Hendy 2 kali tag aja. Ya udah wis 2 kali tag tapi harus tak pasti. Oke wis. Oke, pose yang paling seru ya teman-teman ya. Yuhu. Oke, siap-siap ya. Udah kah? Ayo, 1. Nah. Aku udah kadung guyu. Garing ini. Oke. 1, 2, 3. Dah. Ini yang sesi pertama. Sesi kedua, halaman Yang kedua. pertama. Sesi kedua. Sesi kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Budi atas segala ilmunya. Juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini dari mulai awal dan setia sampai dengan berakhir acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, materi yang disaring oleh Mas Budi hari ini sangat bermanfaat buat kita semua dan merupakan amal jariah tersendiri buat Mas Budi Santoso. Baik, sebelum mengakhiri sesi kita ini, sekali lagi saya pengen menyapa teman-teman. Pengusaha bahagia, jawabannya jangan lupa bahagia. Baik, Jangan sekian lupa dari kami. bahagia. Maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan undur diri dengan mengambilkan tangannya semua ke kamera. Dah.